Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, sobat belajar dimanapun saat ini sedang menjalankan aktivitasnya. Berjumpa lagi dengan channel saya, Benta Irawan SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ratu Elizabeth II. Di sini dalam kesempatan ini kita akan membaca profil dari beliau. Namun sebelumnya, mungkin bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Benta Irawan SPD. Baiklah rekan-rekan, selanjutnya kita langsung ke profil dari Elizabeth II dari Britania Raya. Kali ini saya kutip dari Wikipedia, ensiklopedia bebas. Dalam kesempatan ini kita akan membaca tentang profil dari Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II atau Elizabeth Alexandria Mary 21 April 1926 ini adalah tahun kelahiran beliau dan wafat pada 8 September 2022. Beliau adalah ratu monarki konstitusional dari 16 negara berdaulat, dikenal sebagai alam persemakmuran dan teritori beserta defensiasinya, serta ketua dari 54 negara-negara persemakmuran. Sejak penobatan pada tahun 1952 sampai kematiannya pada tahun 2022, Ratu Elizabeth juga merupakan gubernur agung Gereja Inggris. Setelah naik tahta pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth menjadi ketua persemakmuran sekaligus ratu dari 7 alam persemakmuran Commonwealth Realms merdeka, yaitu Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka. Sejak tahun 1956 hingga 1992, jumlah alam persemakmurannya bervariasi dan beberapa wilayah merdeka bertransformasi menjadi negara republik. Di mana yang maksud dengan negara republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res public atau urusan awam, yang artinya kerajaan bahasa Jawa ya. Oke. Lewati. Saat ini, selain 4 negara pertama yang disebut di atas, Elizabeth juga merupakan ratu dari Jamaika, kemudian Bahama, Grenada, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent, dan Grenadines, Belize, Antigua dan Barbuda, serta Saint Kitts dan Nevis. Masa pemerintahannya selama 70 tahun merupakan masa pemerintahan terlama dalam sejarah monarki Britania, serta pemimpin monarki kedua di dunia dengan masa kekuasaan terlama melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun. Elizabeth lahir di London dan menempuh pendidikan secara private. Ayahnya naik tahta menjadi George VI. George VI merupakan raja kerajaan Britania
dan Irlandia Utara dari 1936 hingga 1952, serta Maharaja India dari 1936 hingga 1947. Ia dikenal sebagai simbol determinasi Inggris dalam memenangkan Perang Dunia II melawan Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1936, setelah pamannya Edward ini merupakan Raja Britania Raya Irlandia, Kerajaan Persemakmuran dan Kaisar India sejak kemangkatan ayahnya George V pada tahun 1910 sampai 1936. Pada tanggal 20 Januari 1936 hingga turun tahta pada tanggal 11 Desember 1936, ini ada kelanjutannya. Selanjutnya, melepaskan tahtanya dan secara tidak terduga Elizabeth menjadi penerus tahta berikutnya. Elizabeth mulai menjalankan tugas sosialnya selama terjadinya Perang Dunia II. Mana Perang Dunia II ini adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk sebuah kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer. Ya. Kemudian dengan bertugas di Palang Merah pada tahun 1947, ia menikah dengan Pangeran Philips. Ini sosok dari Pangeran Philips, di mana Pangeran Philips adalah suami Elizabeth II, Ratu Britania Raya dan Irlandia Utara bersama wilayah lainnya. Dan kemudian dikaruniai 4 orang anak, yaitu Charles. Ini adalah Charles, Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, beserta raja dari negara-negara berdaulat yang termasuk dalam alam persemakmuran. Nah, dengan demikian, ini ada hal yang baru ya. Ia adalah anak tertua dari Ratu Elizabeth II dan suaminya, Pangeran Philip. Nah, ia naik tahta pada 8 September 2022 setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Jadi Raja Kerajaan Bersatu Britania saat ini yaitu Charles III. Kemudian anak yang kedua, Anne, putri kerajaan, adalah putri tunggal dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, Adipati Edinburgh. Pada saat kelahirannya ia berada di posisi ketiga dan naik ke urutan kedua dalam garis pewaris tahta dari Kerajaan Britania Raya. Selanjutnya Andrew. Nah, ini Andrew adalah anggota keluarga Kerajaan Britania Raya atau anak ketiga dan putra kedua Ratu Elizabeth II dan Philip Mountbatten. Ia dianugerahi gelar Adipati sejak 1986. Kemudian yang keempat, Edward. Ini Edward, sosok daripada Edward, anak keempat dari Ratu Elizabeth. Edward Anthony Richard Louis adalah putra ketiga dan anak bungsu dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, Adipati Edinburgh. Pada saat kelahirannya, ia berada di posisi ketiga dalam garis pewaris tahta dari Kerajaan Britania Raya dan 9 negara berdaulat. Upacara penabatannya dilaksanakan pada tahun 1993 dan merupakan upacara penobatan pertama yang disiarkan melalui televisi. Ratu Elizabeth sudah melakukan berbagai pertemuan dan kunjungan kenegaraan bersejarah, di mana sejak naik tahta tahun 1952, Ratu Elizabeth ini telah melakukan beberapa kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi serta kunjungan ke wilayah persemakmuran, yaitu Elizabeth II adalah kepala negara dengan jumlah negara yang dikunjungi terbanyak sepanjang sejarah, termasuk kunjungan kenegaraan ke Republik Irlandia. Jadi Ratu Elizabeth II dan Adipati Edinburgh melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Irlandia mulai 17 Mei hingga 20 Mei pada tahun 2011 atas undangan Presiden Irlandia Mary McAleese. Ini merupakan kunjungan pertama oleh seorang monark Britania ke wilayah yang sekarang menjadi Republik Irlandia. Ya. Dan kunjungan timbal balik dari dan ke Paus Katolik Roma.
di mana Paus Katolik Roma ini dipimpin oleh seorang paus adalah adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Selanjutnya, Ratu Elizabeth juga telah menjadi saksi hidup atas berbagai perubahan besar yang terjadi dalam konstitusi alam permakmurannya, seperti devolusi di Britania Raya dan pemisahan konstitusi Kanada. Sedangkan secara personal, Ratu juga telah menyaksikan berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam monarkinya, termasuk kelahiran dan pernikahan anak serta cucunya. Upacara penobatan Pangeran Wales, di mana Pangeran Wales ini merupakan gelar bagi putra mahkota Britania Raya. Gelar ini tidak didapat melalui kelahiran secara langsung, tetapi ditetapkan oleh penguasa. Selain Pangeran Wales, pewaris tahta Britania Raya juga menyandang beberapa gelar bangsawan lainnya. Selanjutnya, dan perayaan jubilem perak, emas, dan berlian ratu pada tahun 1977, kemudian 2002 dan 2012. Berbagai peristiwa bersejarah juga terjadi selama pemerintahan Ratu Elizabeth, baik di Britania Raya dan alam semakmurannya, bahkan seluruh dunia. Di antaranya peristiwa Perang Dingin, di mana Perang Dingin adalah sebuah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet serta sekutu negara-negara satelitnya. Selanjutnya, pembubaran Uni Soviet. Nah, berikut ini adalah sejarah Uni Soviet hingga pembubarannya pada Desember 1991 ya. Bisa kita baca di sini juga. Selanjutnya, The Troubles. Di sini konflik antara Irlandia Utara adalah sebuah konflik etno-nasionalis di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia. Kadang-kadang digambarkan sebagai perang gerilya atau perang bertingkat rendah. Nah, di sini selanjutnya ini terjadi di Irlandia Utara. Kemudian perang Falkland, di mana perang Falkland ini adalah perang kepulauan Falkland atau perang kepulauan Malvinas. Adalah perang tanpa deklarasi yang berlangsung sekitar 2 bulan antara Argentina dan Britania Raya karena memperebutkan kepulauan Falkland dan Georgia Selatan dan kepulauan Sandwich Selatan. Selanjutnya, dimulainya era teknologi dan internet. Perang Afghanistan, di mana perang Afghanistan ini terjadi antara 2021 sampai 2021. Dimulai pada Oktober 2001 setelah serangan WTC 11 September ya, di mana gedung WTC mendapat serangan. Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dilindungi Al-Qaeda. Nah, di sini termasuk juga dalam peristiwa bersejarah sebagai bukti sejarah yang melibatkan Ratu Elizabeth. Selanjutnya peristiwa 11 September, di mana serangan 11 September atau peristiwa Selasa Kelabu yang juga disebut dengan serangan 911 atau hanya 911 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Selanjutnya, dan era modern, di mana kekuasaannya pula sudah terdapat 15 kali pergantian Perdana Menteri Britania Raya. Di Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Britania Raya. Perdana Menteri memberikan nasihat kepada Raja atau Ratu Britania Raya mengenai pelaksanaan hak-hak prerogatif kerajaan, mengetuai kabinet dan memilih menteri-menteri kabinetnya. Di sini sudah 15 kali selama pemerintahan beliau. Perdana Menteri Britania Raya ini sebanyak 15 kali mengalami pergantian. Kemudian 14 pergantian Presiden Amerika Serikat.
Jadi untuk negara Amerika Serikat sendiri, selama pemerintahan beliau ini, selama pemerintahan dari Ratu Elizabeth ini, beliau menjadi bukti sejarah dalam pergantian presiden Amerika Serikat sebanyak 14 kali, di mana presiden Amerika Serikat ini adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara Amerika Serikat sesuai amanat konstitusi. Seorang presiden Amerika Serikat ini hanya boleh menjabat selama masa bakti 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, jadi kalau sudah 14 kali, kemudian 1 kali pergantian itu adalah 4 tahun, maka 14 kali pergantian selama 4 tahun itu adalah perkalian di mana lamanya pemerintahan atau masa daripada Ratu Elizabeth. Serta 11 kali pergantian pemimpin Uni Soviet. Nah, ini sesuai konstitusi 1977, Uni Republik Sosial Soviet, Ketua Dewan Menteri Kedudukan sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Ketua Presidium Majelis Agung sebagai kepala negara, dan Presiden Rusia. Ada juga saat-saat duka yang dilaluinya, termasuk kematian ayahandanya pada usia 56 tahun, pembunuhan paman Pangeran Philip, kehancuran rumah tangga putra-putrinya pada tahun 1992, kemudian kematian menantunya Diana Putri Wales. Nah, ini Putri Wales ya. Jadi Diana Putri ini merupakan mantan istri dari Raja Charles III, anak sulung dari Ratu Elizabeth II. Kemudian anak-anaknya Pangeran William dan Pangeran Harry masing-masing berada di posisi pertama dan kelima dalam urutan keluarga tahta tersebut. Nah, jadi pada tahun 1997 ya, Putri Diana ini meninggal. Kemudian serta kematian ibu dan adiknya. Nah, ini sosok ibu dari Elizabeth ini, Ratu Elizabeth II, yaitu Elizabeth Angela Margaret Bowes-Lyon, adalah istri Raja George VI serta ibu dari Ratu Elizabeth II dan Putri Margaret. Ia menjadi permaisuri kerajaan dan segenap daulat Inggris Raya semenjak suaminya naik tahta pada 1936 sampai mangkat pada tahun 1952. Dan adiknya ini merupakan sosok adik dari Ratu Elizabeth ya, bernama Putri Margaret, Countess of Snowdon, merupakan adinda Ratu Elizabeth II dan putri yang lebih muda dari Raja George VI dan permaisurinya Ratu Elizabeth. Pada tahun 2022 ini bisa kita simak tersendiri untuk bagaimana terjadi peristiwa-peristiwa duka dalam kehidupan daripada Ratu Elizabeth II. Kemudian Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaannya seringkali menerima berbagai kritikan dan kecaman dari media massa dan tokoh-tokoh pro-republik. Namun popularitas pribadi dan dukungan yang mengalir untuk kerajaan tetap tinggi. Kerajaan dimaksud di sini adalah Kerajaan Britania Raya, yaitu negara berdaulat di Eropa Barat mulai tanggal 1 Mei 1707 sampai tanggal 1 Januari 1801 dengan nama resmi Britania Raya. Nah, negara ini terbentuk sesudah penandatangan Traktat Persatuan tahun 1706, diratifikasi dengan Undang-Undang Persatuan pada tahun 1707. Demikian tadi sekilas gimana perjalanan hidup dari Ratu Elizabeth II dari Britania Raya, di mana beliau wafat pada kemarin 8 September 2022 berumur 96 tahun karena beliau lahir pada 21 April 1926. Baiklah rekan-rekan, mudah-mudahan informasi sejarah dari Ratu Elizabeth ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.